Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya Pak Adi selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada. Baik Anda yang di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Sukses selalu buat Anda semuanya, oke? Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas sebuah informasi penting di mana ya kalau Pak Jokowi, kalau Pak Ahok jadi gagal menjadi gubernur, maka bisa jadi Pak Ahok akan menjadi ketua KPK ya. Sungguh mengerikan jika gagal jadi gubernur, Ahok bisa jadi ketua KPK. Ahok adalah sosok yang sangat fenomenal. Sepak terjang dan tindak tanduknya yang memang selalu jadi perhatian publik dan pemburu berita. Banyak orang yang mencintainya, namun banyak juga yang membencinya. Baik mencintainya karena kejujuran dan ketulusannya, maupun juga membenci karena sukunya, agama, dan rasnya. Banyak serangan ditujukan kepada Ahok dan banyak juga pembelaan dilakukan oleh pendukung Ahok. Apalagi di masa pilgub saat ini, serangan bertubi-tubi ditujukan kepada Ahok. Demonstrasi berseri, berjilid dan bertiga nomor selalu mewarnai Jakarta. Banyak pihak mendesak mundurnya atau dilengserkannya Ahok dari jabatan gubernurnya. Sempat terbesit tanya di dalam hati, apakah dengan lengsernya Ahok bangsa ini jadi lebih baik? Apakah dengan tidak menjabatnya Ahok sebagai gubernur DKI jadi jaminan aman dan damainya negeri ini? Siapakah yang paling tenang dan paling damai jika Ahok lengser? Jawabnya tentu para koruptor. Apakah warga DKI juga lebih baik? Tidak. Apakah para koruptor di dalam Pemprov DKI dan luar Pemprov DKI akan benar-benar aman dan nyaman dan damai? Belum tentu. Dengan popularitas dan kredibilitas tinggi, dirinya tentu dapat menjadi dan menjabat apa saja di negeri ini. Ditambah lagi koneksi hubungan baik dengan banyak petinggi di Republik ini, tentu membuat asumsi ini jadi sangat mungkin dan sangat masuk akal. Seperti kita tahu bahwa Ahok adalah pribadi yang jujur, bersih, adil, dan transparan. Oleh karena itu, saya yakin bahwa orang semacam Ahok ini tidak akan pernah mungkin jadi pengangguran di negeri ini. Dia bisa jadi apa-apa. Dia bisa menjabat apa saja di negeri ini dan salah satunya adalah ketua KPK. Banyak pihak yang sangat naif berpikir bahwa Ahok pasti hancur jika tidak lagi menjabat sebagai gubernur. Mereka berpikir mereka akan dapat tidur tenang jika Ahok tidak jadi gubernur. Sungguh naifnya pikiran mereka ini. Sangat memungkinkan jika Ahok tidak menjabat lagi sebagai gubernur DKI, Ahok akan direkrut menjabat posisi, dan posisi strategis salah satunya adalah ketua KPK. Jika Ahok menjabat ketua KPK, maka para koruptor di dalam Pemprov dan di luar Pemprov DKI akan lebih susah dan lebih sengsara. Mengapa? Ini beberapa alasannya. Iya, Ahok tahu persis permainan di dalam Pemprov DKI. Jika Ahok jadi ketua KPK, dia akan jadi orang yang paling tahu tentang seluk-beluk permainan orang dalam Pemprov DKI dan Pemprov yang lain. KPK akan punya jalan mudah untuk ciduk birokrat nakal yang ada di dalam Pemprov. Hal ini juga dapat diaplikasikan kepada Pemprov lain di luar DKI karena wewenang KPK mencakup di seluruh Indonesia. Kedua, Ahok tahu persis
permainan anggaran di DPRD. Jika Ahok menjadi ketua KPK, dia juga akan menjadi orang yang paling tahu tentang permainan di dalam anggota dewan. Ini juga jadi jalan mudah bagi KPK usut keterlibatan anggota dewan yang gemar mempermainkan anggaran. Ketiga, Ahok sangat nekat dan tidak takut mati. Jika Ahok jadi ketua KPK, ia akan sangat berani untuk membongkar dan mengusut proyek-proyek mangkrak dan jingkrak yang ada di negeri ini. Para koruptor tidak pernah tidur bisa puas, karena KPK yang dipimpin Ahok akan menjadi lembaga negara yang paling ditakuti di negeri ini. Iya, Ahok tidak doyan duit. Jadi jika ia menjabat sebagai ketua KPK, ia akan menjadi penegak hukum yang tidak akan terbeli. Para koruptor dan pejabat di negeri ini tidak akan punya celah sedikit pun untuk bisa lepas dari tangannya. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi para musuh-musuh Ahok. Sebab dengan lengsernya Ahok dari gubernur DKI justru akan menjadi tendangan balik dan pukulan tajam bagi para koruptor dan bajingan negeri ini. Jika saya jadi Anda, maka saya akan membiarkan Ahok jadi gubernur DKI saja daripada nanti ketua KPK. Karena gubernur DKI hanya punya wewenang di DKI saja, tapi ketua KPK punya wewenang ke seluruh negeri ini. Ya, ia bahkan bisa comot dan ciduk Anda di luar negeri sekalipun. Mantap. Ya, tulisan ini ditulis oleh Kai Hyorisman. Hidup adalah kesempatan dan keputusan. Jadi bila saat ini ada kesempatan untuk membaca artikel ini, putuskanlah untuk membagikannya kepada orang lain. Saat ini juga terima kasih aku padamu, pokoknya gitu ya. Oke, terima kasih Mas Kai Hyorisman yang saya juga telah memberikan share ke video YouTube saya. Dan ada komentar daripada Benjamin Makarov. Bagus tuh, nggak bakal dikriminalisasi kalau Ahok. Bakal abis tuh koruptor. Ya udah, gue coblos Anies aja kalau gitu, sama aja kok. Ya sebenarnya kalau kita nothing tulus bro and sis, andai Ahok guling hari ini, besok dia jadi ketua KPK, dia comot sama bajingan yang dana timur ratusan miliar itu, juga dia pasti comot gubernur yang menang dengan cara curlas. Akhirnya Ahok menang dengan cara Tuhan, gitu kata Kay. Ada Deti Goi. Saya suka dengan tulisan ini karena akhirnya Ahok menang dengan cara Tuhan gitu. Ya, dan Ahok tidak mata duitan, dia bersandar kepadanya, dan jadi apapun yang terjadi itu juga karena pimpinannya gitu katanya ya. Ada Ahmad Madani, kasihan Mas bro. Ahok punya Tuhan yang mana Kristen juga dinistai ame Ahok. Siapa kalau ngomong juga coba hina-hina di sini ya, nggak beradab apa alasannya Sami dukung dia, mungkin gitu katanya. Kalau salah gak apa-apa dimaki, orang yang beragama Kristen juga belum tentu benar kok. Masalah salah atau benar itu bukan kamu yang nentuin gitu kata Lis Siregar gitu ya. Anda harus tahu kalau dia bukan bersumbu pendek tapi malah gak ada sumbunya gitu ya. Setuju gitu katanya. Agar Jesse Lim dia tidak menista Kristen karena secara logika memang ada beberapa umat Kristen berpandangan naif, hanya suka rajin ke gereja, nyanyi terus bisa masuk surga, padahal masuk surga tidak segampang itu jika tidak berbuat pahala selama hidupnya. Apakah Anda jelas? Dan dia juga tidak menista Muslim, dia hanya menista orang-orang yang bermental bobrok ya. Begitu ya. Sekarang saya tanya ke Anda, jika Anda bilang Ahok bukan orang beragama, yaitu Muslim yang miskin di DKI, dia tidak akan ambil pusing dengan mengeluarkan kartu-kartu yang menggampangkan penduduk ya. Fasilitas yang enak-enak, sedangkan menurut di DKI yang kaya-kaya aja ditekan sama dia lewat naiknya PBB. Karena saya tahu sendiri ya, teman saya orang terpandang di DKI, dia mengeluh karena PBB naiknya drastis karena Ahok ya. Apakah Ahok masih dianggap orang tidak beragama dan tidak membela Muslim? Janganlah Anda berpandangan naif atau pura-pura. Oke, demikian bro, terima kasih atas perhatiannya dan telah kita bacakan dari sebuah tulisan ya dari Special Word, dan sudah kita share yang berjudul Sungguh Mengerikan.
jika Ahok gagal jadi gubernur, maka bisa menjadi ketua KPK. Terima kasih bro, dan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.